Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Publik sepak bola Indonesia puas dan bangga menyaksikan drama pertarungan hebat antara Timnas Indonesia kontra Curaçao di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kemarin malam. Betapa tidak, pertarungan yang berjalan ketat, saling serang, menghasilkan 5 gol untuk kemenangan comeback tim Garuda 3-2. Curaçao memang diunggulkan karena selain menduduki peringkat 84 dunia FIFA, 91% pemain pasukan Remco Vicentini itu matang berkompetisi di Liga Belanda, Inggris, Portugal, hingga Amerika Serikat dan Australia. Namun Curaçao memiliki beberapa kelemahan, seperti ketika mereka harus berjuang keras melawan Vietnam hingga babak adu penalti dalam final Kings Cup Thailand tahun 2019 lalu. Bahkan tahun lalu, Bahrain menghancurkan Curaçao 4-0 dalam laga persahabatan. Beberapa kelemahan itu mampu dimanfaatkan tim asuhan Sinteyong yang sudah matang lewat 3 event kompetitif dalam 10 bulan terakhir, Piala AFF, SEA Games, dan kualifikasi Piala Asia tahun 2023. Apalagi, tim Garuda bermain di kandang dan mendapat dukungan ribuan supporter. Maka Ricky Kambuaya dan kawan-kawan terlihat bertarung Spartan, haus kemenangan untuk membungkam Curaçao. Saya melihat ada 2 faktor kunci kemenangan tim Garuda atas Curaçao kemarin malam. Faktor pertama, kekuatan filosofi permainan agresif dan cepat dengan gaya bermain khas Indonesia, yaitu bermain rapat dengan bola-bola pendek menyusul tanah. Para pemain Curaçao dibuat panik dengan agresivitas dan kecepatan pemain-pemain Indonesia dalam merebut bola maupun melancarkan counter attack. 2 gol Indonesia melalui Mark Klok menit ke-18 dan Dimas Derajat menit 56 lahir dari permainan bola-bola pendek di area sempit di sekitar dan di dalam kotak penalti Curaçao. Kita lihat cuplikan golnya. Pasukan Remco Vicentini terlihat perkasa sejak kick-off, bahkan sudah unggul di menit ke-8. Namun organisasi permainan mereka yang cukup rapi dan solid di 15 menit awal mulai kacau usai Mark Klok mencetak gol balasan di menit ke-18. Gol sundulan Farudin Arianto menit 22 memanfaatkan lemparan ala roket yang dilepaskan oleh Pratama Arhan, membuat kepercayaan diri pasukan Garuda semakin tinggi untuk meladeni teknik dan skill pemain-pemain Curaçao yang berpostur tinggi-tinggi dan besar. Faktor kedua, para pemain Curaçao yang hidup dan berkompetisi di Eropa terlihat sangat kesulitan beradaptasi dengan cuaca panas. Curaçao masih mampu meredam permainan cepat Indonesia hingga 15 menit awal. Tertinggal 2-0, Curaçao coba menekan pertahanan Indonesia dalam 15 menit terakhir. Namun solidnya pertahanan tim Garuda membuat kedudukan akhir tetap 3-2 untuk kemenangan Indonesia.
Fakta lain yang juga menarik ialah keputusan Sinteyong memberi kepercayaan kepada 3 muka baru. Gelandang sayap kanan Yaakob Sayuri, striker sentral Ramadan Sananta, dan penyerang sayap Deddy Sulistiawan. Bahkan Yaakob Sayuri bermain penuh 90 menit. Kualitas teknis dan kecepatan Yaakob Sayuri bisa mengimbangi aksi Pratama Arhan di sektor kiri Indonesia. Bahkan Yaakob Sayuri sempat mendapat peluang emas. Sayang, tendangan kerasnya di dalam kotak penalti bisa dihalau dengan kaki oleh kiper Curaçao. Kemenangan ini sangat penting untuk timnas. Di satu sisi, peringkat FIFA Indonesia otomatis naik dari posisi 155 saat ini. Di sisi lain, pasukan Sinteyong semakin percaya diri menghadapi Piala AFF akhir Desember 2022 ini. Meski di babak pertama lini pertahanan Indonesia agak rapuh, namun STY semakin mantap dengan kualitas taktik dan formasi 3-4-3, 3 back sentral, maupun mentalitas para pemain asuhannya. Termasuk kekokohan trio center back, Fahrudin, Rahmat Irianto, dan Elkan Bagot, dan 2 wing back, Pratama Arhan di kiri dan Yaakob Sayuri di kanan. STY juga tampaknya semakin yakin dengan kualitas bomber lokal Dimas Derajat yang sukses mencetak sebuah gol kelas dunia dan memberi assist atas gol pertama Indonesia oleh Maklo. Di atas semua itu, keberhasilan tim Garuda mengalahkan Curaçao semakin menegaskan kekuatan dan kehandalan filosofi sepak bola Indonesia yang bermain agresif dan cepat dengan gaya bermain rapat dan bola-bola pendek. Filosofi yang dibangun dari kehebatan bakat serta kekuatan naluri alamiah pemain Indonesia yang rata-rata berpostur pendek kecil tapi cepat, lentur, dan unggul dalam lari jarak pendek. Tentu menarik untuk kita saksikan duel kedua tim Selasa malam. Pertarungan bakal lebih ketat karena para pemain Curaçao sudah lebih bisa beradaptasi dengan cuaca panas Indonesia. Mereka juga tentu ingin balas dendam atas kekalahan di laga pertama. Sebagai penghuni peringkat 85 FIFA dengan predikat pemain-pemain Eropa, pasukan Curaçao tentu ingin kembali dengan kepala tegak, tidak mau kalah 2 kali. Sungguh sebuah ujian penting dan menarik bagi tim Garuda. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola.